yang cukup kotor tendang dari Arkan dan gol! Ayo dukung Timnas Garuda Asia terbang ke angkasa. Rumah Grup B, kualifikasi AFC U17 Asian Cup Bahrain 2020. Media Vietnam bahas Indonesia terancam sanksi FIFA hingga desakan agar ketum PSSI mundur dari jabatannya. Media Vietnam, Soha.vn, membahas Indonesia terancam sanksi FIFA hingga desakan agar Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, mundur dari jabatannya. Pembahasan itu muncul setelah insiden memilukan terjadi kelar laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, yang mana mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Kerusuhan pecah di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam WIB. Menurut laporan kepolisian, sekira 3.000 supporter Arema FC turun ke lapangan Stadion Kanjuruhan setelah tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Pengrusakan pun dilakukan oknum supporter tersebut, salah satunya merusak mobil polisi yang ada di area stadion. Setelah dilakukan tindakan persuasif tidak mempan, supporter ditembaki gas air mata oleh pihak keamanan. Keadaan pun semakin runyam, kondisi di beberapa tribun menjadi gelap sehingga membuat banyak supporter yang berlarian ke sana ke sini di area tribun. Akibatnya, benturan antar supporter tak terhindarkan sehingga mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Insiden di atas menjadi sorotan dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut kejadian di atas sebagai masa kegelapan bagi semua yang terlibat di persepakbolaan dunia. Karena itu, Soha menilai Indonesia terancam terkena sanksi FIFA. Salah satu sanksi yang mungkin diterima adalah pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kemungkinan besar Indonesia juga mendapat hukuman berat dari FIFA. Indonesia bisa dicabut haknya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, tulis Soha. Selain itu, Soha juga menyoroti desakan kepada Muhammad Iryawan yang diminta mundur dari jabatan Ketum PSSI. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh, meminta Muhammad Iryawan mundur dari jabatan tersebut. Muncul gelombang seruan agar Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, mundur dari jabatannya, tutup Soha. Kemenangan fantastis Timnas Indonesia U17 atas Guam persembahan untuk tragedi Kanjuruhan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mempersembahkan kemenangan besar atas Guam untuk tragedi Kanjuruhan. Ungkapan itu ia sampaikan setelah Timnas Indonesia U17 menang 14-0 atas Guam U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Senin, 3/10. Pelatih, manajer, dan seluruh pemain bahwa kemenangan ini kami persembahkan untuk musibah di Kanjuruhan, kata Bima Sakti dalam konferensi pers. Bima berharap kejadian tragis di Stadion Kanjuruhan dapat menjadi pelajaran penting bagi sepak bola Indonesia. Ia ingin sepak bola menjadi alat pemersatu bangsa. Semoga ini jadi kebangkitan untuk sepak bola kita dan momen ini menjadi pemersatu semua supporter agar lebih dewasa, saling menjaga, dan sepak bola kita maju ke depannya, ucapnya. Pelatih 46 tahun itu menganggap pertandingan melawan Guam sangat menentukan nasib wakil merah putih di kualifikasi Piala Asia U17, karena itu ia menekankan pada pemain untuk mengerahkan kemampuan 100%. Bersyukur kita bisa memenangkan pertandingan, di awal sudah menyampaikan ke pemain bahwa pertandingan ini sangat menentukan meski lawan Guam, kami harus tetap maksimal, ujarnya. Kemenangan Indonesia membawa tuan rumah melesat ke peringkat kedua grup B dengan 3 poin. Indonesia menggeser Malaysia karena unggul selisih gol. Arhan Kaka dan kawan-kawan kini menjadi tim paling produktif dengan 14 gol. Sementara Uni Emirat Arab sebagai pemimpin klasemen dengan 6 poin sudah mencetak 13 gol dari 2 laga. Bima Sakti mengatakan Timnas Indonesia U17 tetap berlatih seperti biasa. Meski ada tragedi berdarah yang baru terjadi di dunia sepak bola Indonesia, para pemain pun cukup fokus melahap berbagai menu latihannya.
Saya sudah sampaikan kepada pemain, tidak terlalu dipikirkan, kata Bima Sakti, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Bima Sakti menyatakan keadaan Garuda Asia dalam kondisi baik untuk laga melawan Guam. Oleh karena itu, ex-pemain timnas Indonesia itu berharap para pemain bisa tampil maksimal. Kondisi semua bagus, mereka semua siap untuk persiapan seperti biasa kami lakukan, fokus kepada taktik, ucapnya. Bima Sakti tidak akan memandang remeh Guam dalam laga nanti. Meskipun, tim itu pada laga pertama, kalah 0-9 dari Uni Emirat Arab, UEA. Sudah lihat Guam lawan UEA, mereka tim bagus, solid. Cara bertahan sabar, pekerjaan rumah buat kami untuk kerja keras lagi untuk memenangkan pertandingan, ujarnya. Sebagaimana diketahui, insiden Stadion Kanjuruhan terjadi saat laga Arema FC melawan Persebaya dalam pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Dalam laga itu, tim berjuluk Singo Edan kalah 2-3 dari Persebaya. Selepas pertandingan tersebut, kerusuhan pecah. Pasalnya, supporter Arema FC merangsek ke lapangan sehingga pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata. Tidak hanya itu, kerusuhan berlanjut di area luar Stadion Kanjuruhan. Informasi yang didapat MNC Portal Indonesia, MPI, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, ada sebanyak 129 korban meninggal dunia karena insiden ini. Mantan pelatih Persema Malang ini berharap dukungan dari masyarakat Indonesia tak berkurang atas insiden yang terjadi. Lebih lanjut, Bima Sakti menghimbau kepada pecinta sepak bola di tanah air khususnya agar lebih bijaksana lagi dalam menerima kekalahan maupun kemenangan. Kita harus tetap menjaga sportivitas, menjaga fair play, menerima kekalahan dengan bersikap sportif. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita semua, buat supporter, seluruh stakeholder sepak bola, tandasnya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menyatakan konsentrasi anak asuhnya tidak terganggu dengan insiden berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam WIB dalam laga Arema FC vs Persebaya Surabaya. Dia memastikan para pemain Timnas Indonesia U17 tetap fokus mempersiapkan diri jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Ya, Timnas Indonesia U17 akan memulai perjalanannya di kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada besok malam. Tepatnya, Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 akan melawan Guam dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022.